Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera, semoga sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Ariza Umami, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman mahasiswa semua sekalian. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Vita Septiana sebagai ketua kelompok, dan 2 rekan saya, Mulika Zaro Atika dan Suci Oktaviana Puspa. Kami dari Prodi D3 Perbankan dan Keuangan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Pengertian HAM, hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan, berlaku kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dalam mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia di sini yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia. Manusia, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, mungkin bisa saja akan melakukan pelanggaran. Nah, di sini pemerintah seharusnya melakukan tindak tegas ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran dan harus mentaati dengan hukum yang berlaku. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Artinya adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Selanjutnya ada hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga yaitu hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang keempat ada hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kelima ada hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Yang keenam, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Selanjutnya ada hak asasi politik atau political right. Artinya adalah hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak untuk ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Contohnya, yang pertama ada hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Yang keempat, ada hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang kelima, ada hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Hak asasi hukum atau legal equality right. Hak memilih kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasinya adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Yang kedua, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang ketiga, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Yang keempat, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang kelima, hak untuk menikmati SDA. Yang keenam, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Yang ketujuh, hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedelapan, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya adalah hak asasi peradilan, procedural right. Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah 1. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang ketiga, hak memperoleh kepastian hukum. Yang keempat, hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan. Yang kelima, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Selanjutnya, hak asasi sosial budaya, social culture right. Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Hak menentukan memilih dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pengajaran. Demikian presentasi kami. Semoga hasil presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah penyampaian atau tindakan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.